Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam kesempatan yang baik. Saudaraku yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini kita masih membahas tentang hati. Setelah kita membahas bagaimana pembagian hati, ada 3: hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Kita juga sudah membahas ciri-ciri hati yang sehat, yang sakit, dan yang mati. Juga kita sudah membahas racun hati. Kemudian sekarang insyaallah kita akan membahas tentang kiat menjadikan hati tetap hidup. Ikhwah fiddin rahimakumullah, sudah kita ketahui bahwa setiap ketaatan adalah merupakan kebutuhan primer demi kelangsungan hidup bagi hati kita. Sebagaimana kebutuhan kita terhadap persediaan energi tubuh dari makanan dan minuman yang menyehatkan. Dan saudaraku, kita sudah mengetahui bahwa kemaksiatan dengan segala keragamannya, dengan berbagai variasinya, sama kedudukannya seperti makanan yang mengandung racun yang pasti akan membunuh hati atau setidak-tidaknya bisa merusaknya. Sebagai kebutuhan primer dan esensial bagi seorang hamba Allah, maka manusia memerlukan pencapaian target untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai di dalam hidup ini kita tidak memiliki visi, tidak memiliki tujuan, sasaran maupun target dari ibadah-ibadah kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kalau jasmani kita ingin tetap sehat dan bertumbuh terus, maka kita selalu berusaha secara kontinu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi atau nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Andai kata secara tidak sengaja kita telah melahap makanan beracun atau tercemar, maka mestinya secara spontan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan racun tersebut dari tubuh kita. Ini kalau jasad kita. Namun kalau diperbandingkan dengan hati kita, kehidupan hati kita atau hidupnya hati kita harus lebih diperhatikan daripada hidupnya jasmani kita. Sebab kesehatan tubuh hanya menjamin kebahagiaan di dunia saja. Namun kehidupan atau kesehatan hati atau jiwa akan sangat menentukan baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Begitu pula saudaraku, kematian jasad manusia ini jelas akan memutuskan hubungan dengan alam dunia ini. Sebaliknya, kematian hati akan terus dirasakan sebagai kepedihan dan kesengsaraan untuk selama-lamanya. Itulah bedanya kondisi fisik kita, jasmani kita dengan hati kita. Maka saudaraku, seorang soleh yang bijaksana berkata, alangkah mengherankannya manusia itu. Mereka meratapi jasad yang terbujur kaku, tetapi tidak menangisi orang yang mati hatinya. Padahal kematian hati ini lebih berat dan riskan. Saudaraku yang berbahagia, kita kalau punya saudara, bahkan juga diri kita, tatkala fisiknya sakit atau ada saudara kita yang meninggal, kita tangisi. Tetapi sepertinya tidak kita perhatikan tatkala ada saudara kita justru hatinya yang mati, tidak mau menerima kebenaran. Jadi saudaraku, semua jenis ketaatan merupakan keharusan bagi kehidupan hati. Dan karena pentingnya masalah ini saudaraku, insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji secara lebih detail tentang menu-menu apa saja yang paling bergizi bagi hati manusia.
Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, menu tersebut antara lain adalah, jadi ini makanan bagi hati yang bergizi. Yang pertama adalah zikrullah, agar hati tetap hidup. Kemudian ada juga tilawatil Quran, istighfar, juga untuk menghidupkan hati kita banyak berdoa, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang tidak bisa dilupakan dan peranannya sangat besar bagi kehidupan hati kita adalah qiyamul lail, atau bangun malam untuk beribadah kepada Allah Ta'ala tatkala kebanyakan orang sedang tidur. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang menu yang pertama, yaitu zikrullah dan tilawatil Quran. Insyaallah kita akan membahas dalam kesempatan lain menu-menu yang lain seperti istighfar, berdoa, berselawat, dan qiyamul lail. Saudaraku yang berbahagia, kebutuhan hati terhadap zikrullah, terhadap zikir, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, adalah identik dengan kebutuhan ikan terhadap air. Jadi Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kebutuhan hati terhadap zikir adalah identik dengan kebutuhan ikan terhadap air. Bagaimana coba saudaraku dibayangkan? Tidak mungkin ikan akan hidup tanpa ada air. Demikian juga tidak mungkin hati akan hidup tanpa adanya zikrullah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan bahwa hampir 80 keutamaan bagi zikrullah ini dia paparkan, dan insya Allah kita akan membahas beberapa di antaranya. Mudah-mudahan faedah atau manfaat zikrullah yang akan kita bahas ini berguna bagi kita. Selanjutnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa sesungguhnya zikir adalah merupakan makanan pokok bagi hati dan ruh. Apabila hamba Allah gersang dari siraman zikir ini, maka jadilah ia bagaikan tubuh yang terhalang untuk memperoleh makanan pokoknya. Jadi kalau seseorang fisiknya atau badannya tidak ada asupan makanan, jelas kita lihat setidak-tidaknya kena penyakit busung lapar. Ya otomatis tenaganya tidak ada, kemauannya tidak ada, dia sangat rentan terhadap penyakit-penyakit yang lain. Demikian pun hati, tanpa adanya zikir dia akan menjadi sakit. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, manfaat atau faidah zikrullah bisa diurai menjadi beberapa. Yang pertama adalah jelas, apabila kita zikir kepada Allah Ta'ala, maka zikir itu akan dapat mengusir pengaruh dan mematahkan serta menundukkan upaya-upaya syaitan laknatullah. Sehingga apabila setan sudah terusir karena kita berzikir kepada Allah Ta'ala, otomatis kita akan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sementara orang yang berzikir yang sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala, saudaraku sekalian, akan dapat hilang segala kesulitan dan kesedihan hatinya. Jadi orang yang berzikir, dia pasti akan bisa menghilangkan kesedihan, keputusasaan dan kesulitan yang ada pada dirinya. Berikutnya saudaraku yang berbahagia, zikrullah akan memberikan ketentraman dan kebahagiaan serta keceriaan hati orang yang berzikir. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala hati kita akan menjadi tenang. Dan otomatis apabila kita sering berzikir kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala, kita merasa juga diingat oleh Allah Ta'ala, maka hati kita akan bercahaya. Dan cahaya dari hati kita akan terpantul pada wajah yang berseri. Jadi orang yang memiliki hati yang sehat karena zikir kepada Allah Ta'ala, hatinya tidak muram, wajahnya tidak muram, dan selalu dia berseri-seri.
mukanya. Kemudian berikutnya saudaraku yang berbahagia, orang yang berzikir sehingga hatinya menjadi hidup akan memperoleh kemuliaan. Oleh lingkungannya dia akan memiliki semacam harisma, ada semacam aura positif karena dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Barang siapa berzikir kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengingatnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, jadi manfaat dari zikir adalah kita akan senantiasa diingat oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku, pasti aku akan mengingatmu. Sehingga karena kita memperoleh perhatian Allah Ta'ala, otomatis kita akan memiliki pribadi yang penuh karisma. Juga saudaraku yang berbahagia, apabila kita banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, dan untuk itu kemudian hati kita menjadi sehat, maka kita akan dapat merasakan manisnya dan segarnya iman. Barangkali orang lain menganggap aneh kita, karena keimanan kita memegang prinsip-prinsip yang dianggap orang lain itu aneh. Tapi karena kita zikir kepada Allah Ta'ala, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi sehat, dan otomatis kita merasakan lezatnya keimanan. Maka banyak orang bijak berkata, seandainya para raja mengetahui betapa kelezatan iman yang dirasakan oleh orang-orang yang soleh, maka barangkali dia akan ingin merebutnya dan lebih baik dia meninggalkan kekuasaan dan singgasananya. Namun sayangnya kelezatan iman ini tidak banyak orang yang bisa merasakan, kecuali orang-orang yang mau berzikir sehingga menyebabkan hatinya menjadi sehat. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tatkala kita sering berzikir kepada Allah Ta'ala, maka akan tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian akan tumbuh juga taubatan nasuha kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan ketahuilah, tatkala hati kita sudah sehat, maka terhadap kesalahan yang menimpanya, dia akan senantiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Padahal dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yang namanya taubat itu akan membawa kemenangan. La'allakum tuflihun. Kemudian faidah daripada zikir yang lain saudaraku yang berbahagia, zikir akan membebaskan hati dari belenggu kelalaian, kemalasan, dan juga akan dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi insya Allah apabila kita zikir ingat kepada Allah Ta'ala menyebabkan hati kita sehat, maka otomatis hati kita akan cenderung, hati kita akan cepat-cepat sekali, akan sangat sensitif terhadap hal-hal yang baik. Namun apabila hati kita terkena racun, kemudian hati kita sakit, maka kemalasan, kelalaian, keterbelakangan yang ada pada kita. Kemudian manfaat atau faedah zikrullah yang lain saudaraku yang berbahagia, zikrullah adalah merupakan ibadah yang ringan, tapi Masya Allah sangat banyak mendatangkan pahala dari Allah Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tentang zikir ini, terutama yang sangat ringan diucapkan, sangat ringan diamalkan, namun mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini merupakan hadis yang sahih. Beliau menyatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marrah, kanat lahu adla asri riqab. Barang siapa yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia akan memperoleh pahala kanat lahu adla asri riqab, yang sepadan, yang sederajat dengan membebaskan 10 budak. Kemudian wa kutiba lahu mi'atu hasanah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan dicatat oleh Allah Ta'ala
dengan 100 kebaikan. Dan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka wa muhiyatu anhu mi'ah, dia akan dihapus 100 kesalahannya. Kemudian wa kanat lahu khirzan minas sayatin, dan dia akan senantiasa dibebaskan dari godaan-godaan syaitan, terutama yaumahu dzalika hatta yumsi, dari pagi sampai sore hari. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa rajulun amala aktsara min. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memperoleh keutamaan yang melebihi dari ini kecuali orang yang mengamalkan lebih dari itu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, "Man qala subhanallahi wa bihamdih ghurisat lahu nahlatun fil jannah." Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih, maha suci engkau Allah dan segala puji bagimu, maka akan bagi dia ada ditanamkan oleh Allah Ta'ala satu pohon kurma di surga. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya saya bertasbih beberapa kali, itu lebih saya sukai daripada saya berderma dengan beberapa dinar dalam jumlah yang sama di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti bukan Ibnu Mas'ud tidak pernah memberi sedekah atau sedekah, namun di samping bersedekah dia juga senantiasa zikrullah. Saudaraku yang berbahagia, zikir juga berkhasiat pula sebagai obat bagi kekerasan hati. Sebagaimana dikisahkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Hasan al-Basri, seorang ulama salaf yang luar biasa, "Ya Hasan al-Basri, saya ingin mengadu kepada engkau, mengapa hati saya menjadi keras seperti ini?" Maka beliau memberi advice, "Lunakkanlah hatimu itu dengan cara kamu berzikir." Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, salah seorang ulama yang lain menyatakan bahwa menyebut dan mengingat Allah atau zikrullah adalah merupakan obat, dan mengingat-ingat manusia adalah penyakit. Ini perlu kita introspeksi diri saudaraku sekalian. Barangkali dalam keseharian kita hanya banyak ingat kepada manusia. Apakah karena kecintaan kita, atau barangkali karena kita punya sangkutan dengan dia, atau dia punya hutang dengan kita. Kita ingat terus. Tetapi ketahuilah bahwa dibandingkan dengan ingat kepada Allah Ta'ala, maka di sini dinyatakan bahwa ingat kepada Allah Ta'ala merupakan obat, dan hanya mengingat manusia itu lama-lama malah jadi penyakit. Bagi orang yang cinta barangkali, kalau selalu mengingat kepada yang dicinta, bisa-bisa seluruh waktunya habis untuk berangan-angan. Demikian pun dengan yang tadi, kalau ingat orang akan hutangnya misalnya atau yang lain-lain, bisa juga dia nanti menjadi marah, atau bahkan dia akan mendendam atau dengki. Itulah yang merupakan penyakit dari hati. Dan ada seorang yang bertanya kepada Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Rasulullah yang lain, "Amal apakah yang paling utama wahai Salman Al-Faris?" Maka Salman menjawab, "Tidak pernahkah engkau membaca ayat, sesungguhnya mengingat-ingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadat yang lain. Wala dzikrullahi akbar." Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di dalam Sahih Bukhari terdapat sebuah riwayat bahwa Abu Musa al-Asy'ari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah berkata, "Matsalul ladzina yadhkurullaha wal ladzina la yadhkuru rabbahu
mathalul hayyi wal mayyit, bahwa perumpamaan bagi orang yang selalu mengingat Rabbnya, selalu mengingat Allah, dengan orang yang tidak pernah sama sekali mau mengingat Allah atau zikrullah adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kemudian saudaraku, diceritakan juga pada suatu riwayat yang mengatakan bahwa telah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang laki-laki yang kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali dan saya tidak dapat melakukan seluruhnya. Karenanya katakan kepadaku suatu amalan yang dapat saya jadikan pegangan, dan jangan Tuhan perbanyak atas saya supaya saya tidak terlupakan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan advice-nya, hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, dengan selalu berzikir kepada Allah akan menyebabkan seorang hamba memperoleh peluang besar untuk dapat melihat Allah Ta'ala di hari kiamat kelak, dan untuk menyibukkan diri agar tidak berbicara dengan ucapan yang buruk seperti membicarakan orang lain atau ghibah, adu domba atau namimah dan lain-lain. Jadi zikir kepada Allah Ta'ala adalah menyebabkan kita nanti akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, dan sisi yang lain, dengan banyak zikir kepada Allah Ta'ala kita akan terkurangi di dalam kita menjelek-jelekan orang dan kita di dalam mengadu domba orang. Karena itu saudaraku hamba Allah yang berbahagia, barang siapa yang terbuka baginya pintu zikir, berarti telah terbuka pula baginya pintu masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mestinya kita segera bersuci diri, kemudian kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Niscaya kita mendapatkan apa yang kita kehendaki. Jika kita telah menemukan Allah Rabb kita, maka kita telah mendapatkan segala sesuatu. Dan jika kita telah menjauh dari Rabb, dari Allah Ta'ala, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, adapun zikir bisa dikelompokkan menjadi beberapa, saudaraku. Yang pertama adalah, di antaranya adalah menyebut asma Allah, yaitu sifat-sifat dan dengan memuji segala kebesarannya, seperti kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Juga jenis yang lain, di samping membaca sifat-sifat Allah Ta'ala dan kebesaran Allah Ta'ala, dapat juga zikir ini berupa pemberian penjelasan tentang hukum asma dan sifat. Misalnya dengan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar suara para hambanya dan memantau setiap gerak-geriknya. Atau dengan cara menyebut perintah atau larangan Allah Ta'ala. Itulah cara berzikir yang lain. Misalnya dengan mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan ini dan Allah melarang yang itu. Itu juga merupakan salah satu dari jenis zikir. Dan di antara cara atau zikir yang paling tepat ialah dengan menyebut nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan kebaikan-kebaikannya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kebaikan dan segala nikmatnya kepada kita. Dan kemudian yang lebih dari segalanya, sebaik-baik zikir adalah tilawatil Quran. Karena Al-Quran mengandung berbagai khasiat penyembuh hati dan dari semua penyakit kegundahan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa sifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kemudian firman Allah yang lain bahwa dinyatakan oleh Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmah lil mu'minin, bahwa kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada umumnya, saudaraku yang berbahagia, penyakit hati terdiri dari penyakit subhat, ajaran yang samar-samar yang meragukan, dan juga dalam bentuk syahwat. Dan di dalam Al-Quran terdapat
obat penawar bagi kedua jenis penyakit ini. Maka mestinya, karena di dalam Al-Quran ini terdapat keterangan yang jelas dan argumen-argumen yang tegas untuk menjelaskan hak dan yang batil, kemudian untuk menghapus setiap penyakit keraguan yang dapat meracuni dan membuat rancu kita terhadap ilmu yang hakiki, persepsi dan pemahaman tentang Islam, sehingga orang dapat menerima setiap realitas yang ada. Karenanya saudaraku yang berbahagia, siapa yang mendalami dan meresapkan nilai-nilai kebenaran dari Al-Quran dalam jiwanya, maka ia akan dapat melihat dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan secara nyata. Karena memang Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka bacalah mushaf Al-Quran. Demikianlah saudaraku yang berbahagia, kajian kita untuk kesempatan kali ini. Kita baru membahas menu utama nutrisi makanan yang bergizi bagi hati yang sehat, yaitu zikrullah dan tilawatil Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam majelis ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan memaafkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.